Halo, jumpa lagi dengan kami di Kebun Rempah Nusantara. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera lahir batin, dimurahkan rezekinya. Kesempatan ini kebetulan ini tadi kami pulang dari kebun, di halaman tetangga orang kaya ini, tangga saya minumnya air kemasan, kalau saya sih enggak. Kebetulan botol bekasnya dibuang, jadi saya ambil. Saya kepikiran ini barangkali bisa bermanfaat untuk tanaman, maka saya coba membuat satu bentuk pot dari botol bekas ini supaya lebih bermanfaat, tidak terbuang sia-sia. Botol bekas ini saya potong, ini awalnya utuhnya begini, saya potong jadi dua. Motongnya pas di garis terakhir yang buram ini, jadi kelihatannya pas di garis tengahnya. Saya potong menjadi seperti ini. Nah, ini barang bekas tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian tutupnya saya biarkan, saya lepas ini candelannya yang merah, sudah saya lepas. Mungkin ada yang tidak tahu cara melepasnya, sebetulnya sih mudah. Nanti saya tunjukkan cara melepasnya. Setelah saya potong ini, bagian atas saya kasih lubang pakai solder ini, pakai solder, kasih lubang. Nah, ini muter. Ini saya kasih lubang 6 lubang, tujuannya untuk sumbu, untuk tempat sumbu. Karena dengan bahan ini saya akan membuat pot kapiler. Pot kapiler ini sangat berguna bagi rekan-rekan yang gemar bercocok tanam tapi sibuk waktunya, sering ditinggal bisnis, ditinggal ke kantor, atau ditinggal aktivitas yang lain, sehingga kadang-kadang tanamannya kurang terkontrol. Apalagi ketika musim kemarau ini, kadang-kadang tanaman mati karena lupa menyiram tanaman. Nah, untuk mengatasi itu sebetulnya sangat mudah. Kita menggunakan pot kapiler yang bisa dibuat dari bahan-bahan bekas. Salah satunya ini, saya tidak mau menyebutkan merek, silakan Anda pakai botol apa saja, bebas. Yang penting tahu dulu fungsi dan bagaimana cara membuatnya. Setelah dipotong, jangan lupa ini diamplas sedikit supaya tidak tajam. Diamplas, bagian ini pun seperti itu, diamplas supaya tidak tajam. Karena ini kalau tajam berbahaya, nanti kena tangan malah menjadi luka. Sampai di sini bisa dipahami ya. Tutup, diberi lubang pakai solder, atau pakai alat yang lain juga boleh, mungkin pakai bor atau punya ide tersendiri, silahkan, yang penting dilubangi. Kemudian lubang ini untuk tempat sumbu
Sumbunya dari kain apa saja, yang jelas kain yang bisa meresap air. Nah, sumbunya kita masukkan ke sini. Nih, begini sumbu. Misalnya ini mau kita kasih sumbu 4 atau 5, tergantung jenis tanaman yang akan ditanam nanti. Ini saya pakai bekas handuk ini. Bekas handuk yang sudah tidak dipakai saya gunakan untuk sumbu karena ini sangat menyerap air. Nah, sumbu ini nanti fungsinya untuk menyerap air dari potongan botol yang di bawah sebagai tabung penampung air. Nah, bagian atas ini untuk tempat media tanam. Jumlah sumbu silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk tanaman yang tidak terlalu membutuhkan air, artinya tidak harus basah betul, cukup 3 saja sumbunya. Katakan misalnya menanam terong. Nah, pohon terong sumbunya cukup 3 karena terong tidak terlalu membutuhkan air yang banyak. Tapi kalau untuk padi sumbunya harus banyak, paling tidak 5 atau 6. Nah, setelah menjadi seperti ini sudah mudah. Berikutnya adalah ini, jangan lupa bagian bawah jangan sampai berlubang, jangan sampai bolong, karena ini untuk menampung air. Nanti keliru yang dilubangi yang bawah. Setelah seperti ini, nah, kita siapkan air, dituang ke sini. Oke, ini baru segini, barangkali masih kurang, nanti bisa ditambah. Kemudian bagian atas dipasang di sini dengan posisi terbalik. Nah, seperti ini. Karena ada sumbu, maka air akan naik ke atas lewat sumbu. Kemudian nanti dari sumbu akan membasahi media tanam yang ada di bagian atas sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, jangan lupa media tanamnya yang memenuhi standar, memenuhi syarat. Kemudian jangan lupa, kadang-kadang botol bekas ini di bawahnya suka ada yang sudah berlubang. Ini harus ditutup seperti ini contohnya. Ini kan sudah berlubang, ini sudah berlubang, ini saya tutup pakai plastik supaya rapat. Tujuannya kalau air lewat langsung sini nanti tidak terukur, artinya yang di atas selalu terlalu basah. Tapi kalau lewat sumbu, air yang naik ke atas sesuai dengan kebutuhan tanaman. Medianya tidak terlalu basah. Nah, setelah seperti ini kan sudah bisa dibayangkan. Berarti kita tidak perlu setiap hari menyiram. Ditinggal kemana saja oke. Karena ini sudah tersedia. Nanti setelah ini diberi media tanam, barulah diberi tanaman. Keunggulannya, kita bisa memelihara, merawat tanaman tanpa harus setiap hari menyiram, karena air di sini sudah tersedia di bawah. Kita tinggal mengontrol airnya masih apa enggak, karena bisa dilihat di sini. Oh, kalau airnya kurang, tinggal diangkat sedikit, tambahin air. Kemudian keunggulan yang lain, kalau di tanah bebas itu ketika kita memberikan pupuk, akan mungkin sekali ada pupuk-pupuk yang terbuang sia-sia karena medianya terlalu lebar.
Tapi kalau seperti ini, pupuk yang kita berikan utuh selengkapnya diserap oleh tanaman, sehingga tanaman yang dalam pot kapiler ini akan tumbuh secara maksimal. Ini sangat bermanfaat ibu-ibu muda yang masih giat aktivitas tapi suka dengan tanaman. Caranya seperti ini: sibuk, ada pot kapiler, tanaman menjadi terawat, terjaga terus. Tidak perlu harus dari kantor pulang tergesa-gesa ingat tanamannya belum siram. Nah, ini cara salah satu kita mengatasi bagaimana kita bisa memelihara tanaman tetapi waktu kita tidak terlalu terganggu. Ini satu. Apakah bisa diperbanyak? Ini kalau dibuat banyak 1 meter, ini ukuran misalnya 1 meter kali 1 meter. Kalau pot kapiler ini ditata di situ, ini muat paling tidak 12 pot kapiler. 12 pot kapiler kalau ditanami misalnya terong atau tomat atau tanaman yang lain, sayuran, atau bisa saja tanaman padi. Ini bisa tanaman padi. Kita merawatnya lebih mudah, dan keunggulan berikutnya adalah ketika ada serangan penyakit, ini tidak mudah tertular karena masing-masing tanaman ini punya wadah tersendiri, sehingga tidak terkontaminasi dengan yang lain, hama-hama yang di dalam tanah. Ini kan masing-masing tanaman yang di sini tidak terpengaruh. Nah, ini satu keunggulan. Kemudian sangat bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan halaman rumahnya tidak terlalu luas tapi keinginan untuk bercocok tanam masih tinggi. Manfaatkan botol bekas apa saja. Dan apa harus botol yang sebesar ini? Tidak, botol yang kecil pun bisa. Misalnya sekadar menanam sawi 1 batang, botol apa saja yang kecil, sawi 1 batang, oke. Dan lebih keren lagi, kalau mau bagian tabung di bawah dikasih beberapa lubang udara, di dalamnya dikasih apa namanya, ikan yang kecil-kecil itu, yang merah ya, ikan koki apa itu yang biasa untuk mainan anak-anak. Ini menjadi hiasan lagi. Ada tanamannya, ada ikannya. Yang penting diberi lubang untuk oksigen. Itu tahan. Jadi anak-anak ya senang, orang tua senang. Anak-anak melihat ada ikan, wah senang. Akhirnya bisa suka dengan tanaman. Ini salah satu daya tarik untuk anak-anak supaya mulai menyukai tanaman, melewati kesenangan dalam tabung ini ada ikannya. Wah, ini kalau begitu botolnya mahal dong. Itu silahkan dicari. Banyak botol-botol bekas yang kadang-kadang dibuang sia-sia, tidak dimanfaatkan. Bahasa saya eman-eman, padahal itu masih bisa dipakai. Ya sekedar iseng tapi bermanfaat. Ini udah basah. Sumbunya sudah menyerap air, sudah sampai ke atas ini. Ini kalau ada tanahnya, media tanamnya lebih cepat lagi menyerapnya. Lebih cepat. Barangkali nanti di kesempatan lain akan saya praktekkan untuk pot kapiler ini. Saya beri media tanam, saya kasih tanaman supaya kelihatan, oh iya betul, ternyata pot kapiler ini sangat bermanfaat. Dan menurut saya, walaupun sesederhana ini, tapi kalau dipajang di halaman rumah, kelihatannya tidak jelek-jelek amat gitu loh. Kelihatannya akan bagus sebagai hiasan sekaligus
penghijauan. Kan kelihatan ya namanya juga barang bekas, tapi kan ada nilainya, nilai estetikanya ada, nilai ekonominya ada. Ini dari botol bekas ini saya tadi sempat motong 3 botol ini karena ya istilahnya saya hanya nutur saja ini. Kalau beli kan ya harus mencari. Nah ini nutur. Bahkan kalau ada pun saya kepingin buat yang banyak ini untuk botol-botol seperti ini. Dan pembuatannya sangat mudah, tidak perlu alat-alat yang macam-macam. Motong ini pakai pisau yang tajam, pakai pisau apa namanya ini seperti ini ya. Gampang, yang penting hati-hati, jangan sampai terluka. Gampang dipotong kemudian diamplas. Ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat, menambah inspirasi bagi Anda semuanya. Saya tunggu komennya, tanggapannya silahkan. Nanti akan kami baca, kami tanggapi. Barangkali ada masukan yang lebih bagus, kita saling berbagi ilmu supaya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman, dan tonton terus Kebun Rempah Nusantara. Untuk apa? Menuju Indonesiaku, sorgaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Rempah Nusantara, hidup pertanian Indonesia. Indonesiaku, surgaku.